Bayangkan memulai hari bukan dengan cahaya biru ponsel, melainkan dengan ketenangan yang murni. Selama bertahun-tahun, aku adalah budak algoritma. Terbangun dengan rasa cemas melihat notifikasi yang tak ada habisnya. Ibu jariku bergerak secara otomatis, menggulir tanpa henti melalui kehidupan orang asing yang sebenarnya tidak kupedulikan. Aku merasa lelah, terfragmentasi, dan kehilangan kendali atas perhatianku sendiri. Inilah awal dari eksperimen Radital yang akan mengubah caraku melihat dunia selamanya. Kamarku selalu dipenuhi dengan suara denting notifikasi yang menuntut perhatian segera. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku berdegup sedikit lebih kencang, takut ketinggalan sesuatu yang dianggap dunia penting. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa aku sedang kehilangan momen-momen nyata dalam hidupku. Ruangan ini penuh dengan tumpukan buku yang belum dibaca dan hobi yang terbengkalai. Aku merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan informasi yang dangkal. Keputusasaan mencapai puncaknya pada suatu Selasa malam yang sunyi. Aku menyadari bahwa aku telah menghabiskan 5 jam hanya untuk melihat video pendek yang tidak memberiku manfaat apapun. Mataku terasa panas, leherku kaku, dan pikiranku terasa seperti kabut yang tebal. Aku melihat bayanganku di layar ponsel yang hitam saat baterainya habis, dan aku tidak mengenali pria itu lagi. Ada kekosongan yang nyata di balik mata yang kelelahan itu. Malam itu, aku mengambil keputusan yang paling menakutkan sekaligus membebaskan. Aku akan menghapus semua aplikasi media sosial dari ponselku selama 30 hari penuh. Tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada Twitter, dan tidak ada validasi eksternal. Tanganku gemetar saat menekan ikon hapus, seolah-olah aku sedang memutus koneksi dengan dunia luar secara permanen. Tapi ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya. Hari pertama terasa sangat aneh, seolah-olah ada bagian dari diriku yang hilang secara fisik. Setiap kali ada jeda 5 detik dalam aktivitas, saat menunggu kopi atau berdiri di lift, tanganku secara otomatis merogoh saku. Aku merasakannya, fenomena phantom vibration, di mana aku merasa ponselku bergetar, padahal tidak ada apa-apa. Otakku sedang memohon untuk mendapatkan dosis dopamin instan yang biasa diterimanya. Ini adalah bentuk penarikan diri yang nyata dan menyakitkan. Tanpa distraksi digital, waktu tiba-tiba terasa berjalan sangat lambat, hampir seperti membeku. 1 jam terasa seperti 1 hari penuh, karena aku tidak lagi mengisi setiap detik dengan stimulasi. Aku duduk di sofa, hanya mendengarkan detak jam dinding yang selama ini terabaikan oleh kebisingan konten. Kesunyian itu terasa memekakkan telinga pada awalnya, memaksaku untuk berhadapan dengan pikiran-pikiranku sendiri yang selama ini aku hindari. Rasanya sangat tidak nyaman berada sendirian dengan diri sendiri. Memasuki hari ketiga, rasa frustrasi mulai muncul ke permukaan dengan lebih kuat. Aku merasa terputus dari arus informasi dunia, seolah-olah aku tertinggal jauh di belakang semua orang. Pikiran bahwa ada berita besar atau tren baru yang tidak kuketahui membuatku gelisah dan sulit berkonsentrasi. Aku merasa seperti orang asing di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Namun, di saat yang sama, aku mulai menyadari betapa banyak kebisingan yang sebenarnya tidak perlu aku dengar. Untuk mengalihkan perhatian, aku memutuskan untuk pergi ke taman kota yang biasanya hanya aku lewati dengan cepat. Aku membawa sebuah buku catatan fisik dan sebatang pena, sesuatu yang sudah lama tidak kusentuh. Udara di luar terasa berbeda, lebih segar dan lebih nyata daripada gambar di layar. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil, tekstur kulit pohon, pola awan, dan suara anak-anak yang tertawa. Aku menyadari bahwa selama ini aku melihat dunia hanya melalui bingkai persegi yang sempit. Di taman itu, aku melihat orang-orang di sekitarku dengan perspektif yang benar-benar baru. Hampir setiap orang yang duduk di bangku atau berjalan kaki sedang menunduk ke arah layar mereka. Mereka ada di sana secara fisik, tetapi pikiran mereka berada di tempat lain, di dalam ruang digital yang tak terlihat. Pemandangan ini terasa sangat tragis bagiku sekarang, melihat begitu banyak kehidupan yang terlewatkan demi konten singkat yang akan terlupakan dalam hitungan detik. Aku mulai merasa beruntung karena telah terbangun. Hari ke-7 menandai sebuah perubahan kecil namun signifikan dalam kondisi mentalku. Kabut otak yang biasanya menyelimutiku setiap pagi mulai menipis, memberikan ruang bagi kejernihan yang belum pernah kurasakan.
Aku tidak lagi merasa terburu-buru untuk melakukan sesuatu atau mencapai validasi dari siapapun. Untuk pertama kali, ponsel. Namun, biasa tanpa itu, percaya memudar.